Bayi baru lahir sudah dapat mampu mempelajari urutan bayi kompleks yang mengikuti aturan seperti bahasa menurut hasil penelitian yang tersebut dipublikasikan di PLOS Biologi. Sebagaimana disitir pada siaran Medical Express pada hari terakhir pekan, hasil penelitian yang dimaksud memberikan bukti yang mana sudah pernah lama dicari bahwa kemampuan untuk memahami ketergantungan antara sinyal akustik yang tidak ada berdekatan adalah bawaan. Penelitian perkembangan bahasa menunjukkan bahwa anak-anak mulai menguasai aturan-aturan yang disebutkan pada bahasa ibu dia pada usia 2 tahun. Namun eksperimen pembelajaran menunjukkan bahwa bahkan bayi yang mana berusia 5 bulan telah dapat mendeteksi aturan antara elemen yang tersebut bukan berdekatan, tidaklah hanya sekali di dalam bahasa, tetapi juga di bunyi non-linguistik seperti nada. Meskipun banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali pola antara bunyi yang tak berdekatan bersifat bawaan, tidaklah ada bukti yang jelas mengenai hal itu. Tim peneliti internasional di penelitian terbaru menghadirkan buktinya dengan mengamati aktivitas otak bayi baru lahir, lalu bayi berusia 6 bulan pada waktu mereka mendengarkan urutan bayi bunyi yang mana kompleks. Dalam eksperimen mereka, bayi baru lahir yang digunakan baru berusia beberapa hari diberi urutan di area mana nada pertama dikaitkan dengan nada ketiga yang tak berdekatan. Setelah cuma 6 menit mendengarkan dua jenis urutan yang mana berbeda, bayi-bayi yang disebutkan diperlihatkan urutan baru berpola jenis tetapi dengan nada yang tersebut berbeda. Dengan menggunakan spektroskopi inframerah dekat dengan untuk mengukur aktivitas otak, para peneliti menemukan bahwa otak bayi baru lahir dapat membedakan antara urutan yang benar juga yang salah. Menariknya, bayi usia 6 bulan menunjukkan aktivitas pada jaringan terkait bahasa yang dimaksud sebanding ketika membedakan antara urutan yang digunakan benar juga yang mana salah. Para peneliti menyimpulkan pola pernyataan yang kompleks mengaktifkan jaringan terkait bahasa sejak awal kehidupan. Selama 6 bulan pertama, jaringan ini menjadi lebih banyak stabil serta terspesialisasi. Herbavonis, suplemen herbal yang digunakan terbuat dari bahan-bahan alami pilihan, hadir sebagai solusi efektif untuk kesulitan gangguan pencernaan. Formula yang dirancang khusus untuk meredakan ketidaknyamanan akibat kembung serta mual memberikan kelegaan yang tersebut cepat lalu aman. Berada dalam gaya hidup modern yang digunakan serba cepat, berbagai individu menghadapi kesulitan kondisi tubuh lambung yang dimaksud serius dengan kondisi seperti mual, perut kembung, serta gastritis menjadi yang mana paling umum. Sebagai solusi dari Dr. Ngabila Salama menyarankan pembaharuan gaya hidup yang tersebut mudah namun efektif dapat membantu meredakan gejala gangguan lambung. Pertama, penting untuk mengatur pola makan dengan konsumsi makanan yang mana kaya serat seperti sayuran, kemudian buah-buahan dan juga menghindari makanan pedas kemudian berlemak. Selain itu, praktek mindfulness lalu teknik relaksasi dapat membantu mengurangi stres yang dimaksud berkontribusi pada permasalahan lambung. Di samping itu, Dr. Ngabila Salama menambahkan obat alami juga dapat berperan meredakan gangguan mual lalu perut kembung secara efektif. Rempah-rempah seperti jahe serta peppermint telah dilakukan terbukti mempunyai sifat antiinflamasi, kemudian dapat membantu meredakan gejala tersebut. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat mengempiskan mual dan pasien yang dimaksud mengalaminya. Selain pembaharuan gaya hidup serta mengaplikasikan obat alami, Herbavomis hadir sebagai pilihan yang mana tepat untuk menggalang kebugaran lambung secara keseluruhan. Dengan isi jahe emprit yang dimaksud dibaut dengan metode AFT yang tersebut merupakan teknologi ekstraksi bertingkat. Herbavonis dirancang untuk memberikan kelegaan yang tersebut cepat dari gejala kembung serta mual. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kondisi tubuh pencernaan merupakan aspek krusial yang digunakan tiada bisa saja diabaikan, khususnya di tempat sedang gaya hidup yang serba cepat lalu penuh tekanan. Dengan mengadopsi pola makan sehat, menjalankan stres, dan juga menggunakan suplemen
dan juga menggunakan suplemen alami seperti Herbavomis, kita dapat meraih kesejahteraan pencernaan yang tersebut lebih lanjut baik. Herbavonis dengan kombinasi bahan-bahan herbal yang digunakan sudah pernah terbukti efektif, menawarkan solusi yang mana aman serta alami untuk meredakan gejala kembung lalu mual. Mari kita prioritaskan kemampuan fisik lambung serta menikmati hidup yang tersebut lebih banyak, nyaman, lalu berkualitas. Tutup Devi. Nyeri leher dapat disebabkan oleh berbagai kondisi kesehatan, termasuk lipid tinggi juga asam urat. Meskipun keduanya dapat menyebabkan rasa sakit pada area yang digunakan sama, terdapat perbedaan yang dimaksud harus diketahui. Untuk penanganan yang tepat, penting untuk melakukan diagnosis medis. Di sisi lain, nyeri leher bisa jadi terjadi akibat otot leher yang digunakan tertarik, saraf terjepit, atau pengapuran sendi. Umumnya, nyeri leher bukanlah kondisi penting, kemudian dapat sembuh pada beberapa hari atau minggu tanpa ditangani secara khusus. Berikut perbedaan nyeri leher akibat steroid tinggi serta asam urat dilansir dari Medical News Today hari Jumat. Penyebab nyeri leher manusia akibat kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, khususnya lemak darah LDL atau steroid jahat, dapat menyebabkan penumpukan plak di dalam pada arteri yang digunakan memasuki darah ke berbagai bagian tubuh, termasuk leher. Kondisi ini disebut aterosklerosis, kemudian dapat memicu beberapa gejala termasuk nyeri leher. Penumpukan plak lemak darah pada arteri karotis yang mana merupakan pembuluh darah utama dalam leher dapat mempersempit pembuluh darah serta mengempiskan aliran darah ke otak serta leher. Ketika aliran darah terganggu, area yang disebutkan kemungkinan besar mengalami nyeri atau rasa tiada nyaman. Plak yang tersebut menyumbat aliran darah dapat menurunkan pasokan oksigen ke otot-otot di dalam leher, menyebabkan rasa nyeri, kekakuan, dan juga kelelahan. Nyeri leher akibat lemak darah tinggi juga dapat menjalar ke bahu, rahang, atau dada, kemudian kadang disertai dengan gejala lain seperti pusing, tertutup rasa, atau tekanan darah tinggi. Penyebab nyeri pangkal leher akibat asam urat. Asam urat adalah bentuk artritis yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di darah. Kadar asam urat yang berlebihan dapat menyebabkan kristalisasi di area sekitar sendi yang dimaksud, kemudian menyebabkan peradangan juga nyeri. Meskipun asam urat lebih besar umum terjadi pada sendi-sendi kecil seperti jempol kaki, lutut, kemudian pergelangan tangan, itu juga dapat menyebabkan nyeri pada leher. Nyamuk senang dengan musim hujan dikarenakan ketika hujan, kelembapan udara meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan nyaman untuk nyamuk bertahan hidup. Jadi pastikan tidak ada faktor yang dimaksud menyebabkan nyamuk betah di tempat rumah Anda. Dikarenakan selain sangat mengganggu, nyamuk juga dapat membahayakan kesehatan. Cara mengurangi nyamuk di area rumah ketika mulai memasuki musim hujan. Buang sampah secara rutin. Cara menjaga dari nyamuk dalam rumah pada waktu memasuki musim hujan yang digunakan pertama adalah buang sampah secara rutin. Hal ini penting dijadikan oleh sebab itu jikalau terdapat sampah yang tersebut menumpuk dalam rumah akan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena nyamuk senang dengan sampah yang digunakan kotor juga bau. Oleh sebab itu pentingnya buang sampah secara rutin agar bukan ada sampah yang mana menumpuk di dalam rumah. Pastikan tidak ada genangan air. Cara menjaga dari nyamuk di tempat rumah ketika memasuki musim hujan selain buang sampah yang dimaksud rutin adalah pastikan tidak adalah genangan air di dalam lingkungan rumah seperti di dalam pada wadah air yang dimaksud telah penuh untuk menampung bocor dalam rumah seperti di dalam kamar atau dapur. Jika air sudah ada penuh maka segeralah buang. Hal ini dilaksanakan agar tidak ada tempat untuk nyamuk tumbuh biak. Oleh sebab itu penting untuk menjamin tiada ada genangan air di dalam pada rumah. Mempertahankan kebersihan rumah. Cara mencegah dari nyamuk di area rumah ketika memasuki musim hujan selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah. Pastikan semua sudut rumah bersih, juga tidak ada debu yang digunakan menumpuk. Jika ada debu atau kotoran, maka segeralah untuk membersihkan agar nyamuk bukan menjadi sarang nyamuk. Tutup pintu serta jendela jelang sore.
Cara mencegah dari nyamuk di dalam rumah ketika memasuki musim hujan selanjutnya adalah menghentikan setiap pintu juga jendela di dalam rumah tiada terlalu sore. Di pagi hari pastinya kita membuka pintu, kemudian jendela agar ada pertukaran udara yang mana masuk di dalam rumah. Namun jikalau sudah ada sore, nyamuk mulai banyak yang dimaksud berdatangan dan juga masuk ke rumah dikarenakan nyamuk berpartisipasi ketika sore kemudian di malam hari. Nyamuk ingin mencari sumber makanan yaitu darah dari manusia dan akibatnya jikalau terlalu sore menyembunyikan pintu serta jendela, maka nyamuk dengan mudah dapat masuk ke rumah. Meletakkan kulit jeruk di tempat rumah. Selain bukan menghentikan pintu serta jendela terlalu sore, cara menjaga dari nyamuk pada rumah ketika memasuki musim hujan dapat meletakkan dermis jeruk di tempat rumah. Ternyata masih ada beberapa orang yang mana belum tahu cara ini. Kulit jeruk dapat dijadikan material untuk mengusir nyamuk akibat jeruk mengandung zat limonene yang digunakan beracun bagi nyamuk. Tidak hanya saja bagi nyamuk, ternyata dermis jeruk juga ampuh mengusir lalat kemudian serangga lainnya. Oleh sebab itu, cobalah untuk meletakkan lapisan kulit jeruk di tempat rumah. Caranya dengan cara cari wadah apapun lalu letakkan lapisan kulit jeruk pada wadah yang dimaksud dan juga letakkan wadah yang dimaksud berisi jeruk pada sudut rumah yang tersebut kerap jadi sarang nyamuk.